Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya dan memberikan kepada mereka pilihan antara beriman atau kafir kepadanya. Allah mengutus kepada mereka pada setiap zaman Nabi yang akan menunjukkan cara mengenal Allah SWT dan mengajarkan kepada mereka syariat Allah serta cara beribadah kepadanya. Bani Israel merupakan kaum yang terkenal banyak pertentangan dan kekafiran. Maka Allah SWT mengutus para nabi dan rasul yang banyak kepada mereka. Di antara nabi yang paling agung adalah Nabi Daud alaihissalam. Banyak kisah dan mukjizat beliau yang menimbulkan keanehan dan keheranan. Akan tetapi bagaimanakah Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan usia beliau masih 17 tahun? Dan bagaimanakah cara beliau membunuh Jalut, seorang yang sombong dengan satu pukulan saja? Serta mengapa Rasulullah SAW menganggap bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah SWT? Silakan simak video ini sampai selesai. Ketika dua pasukan saling bertemu, Jalut keluar dan meminta seseorang untuk melawannya sebelum dimulainya peperangan. Maka Nabi Daud alaihissalam meminta kepada Raja Talut untuk melawan Jalut. Raja Talut pun kemudian mengizinkannya. Jalut adalah laki-laki yang menyeramkan, badannya besar serta memiliki otot yang kuat. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang laki-laki yang kurus dan lemah. Nabi Daud alaihissalam maju di depan para pasukan untuk melawan Jalut. Kemudian Jalut meremehkan Nabi Daud alaihissalam dan berkata, "Kembalilah wahai anak kecil dan utuslah selainmu, karena aku tidak ingin membunuh seorang yang lemah sepertimu." Nabi Daud alaihissalam menjawab, "Tetapi aku ingin membunuhmu." Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengeluarkan batu dari sakunya, kemudian menaruhnya di alat pelempar dan berkata, "Bismillah, dengan nama Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak." Kemudian beliau melemparkannya dan mengenai Jalut. Allah SWT menundukkan angin sehingga memperkuat lemparan batu tersebut berkali-kali lipat dan mengenai kepala Jalut. Kemudian Jalut pun mati. Tubuh yang besar itu pun jatuh ke tanah. Kemudian kemenangan dimiliki oleh pasukan Talut dan Bani Israel. Talut telah berjanji bagi yang membunuh Jalut akan menikahkan putrinya. Maka ia pun kemudian memenuhi janjinya untuk Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut, beliau pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara Bani Israel, dicintai oleh Bani Israel dan disenangi oleh Raja Talut. Seiring berlalunya waktu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah SWT menggabungkan dalam diri Nabi Daud alaihissalam antara kenabian dan kekuasaan, kebaikan dunia dan akhirat, yang jarang untuk didapatkan sepertinya selamanya, sebab jarang ada seorang nabi yang menjadi raja. Allah SWT berfirman, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya kerajaan dan hikmah kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Allah SWT memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kenikmatan berupa mukjizat yang luar biasa sebagai pembenaran atas kenabiannya. Allah menundukkan gunung dan burung untuk bertasbih bersamanya, serta melunakkan besi dengan tangannya tanpa menggunakan api dan palu. Beliau memegang besi kemudian membentuknya seperti tepung, membentuknya menjadi bentuk yang ia inginkan. Allah SWT kemudian menurunkan kepadanya kitab Zabur dan kerajaan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Allah SWT telah menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam suara yang paling indah di antara manusia. Sebagaimana Allah SWT memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan wajahnya yang tampan. Allah SWT memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan suara yang sangat indah. Ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, burung-burung di langit berhenti untuk mendengarkan suaranya, dan hewan-hewan sekitarnya berkumpul karena tunduk dan ikut bertasbih dengan tasbih beliau. Sampai gunung pun menjawab seruan beliau dan ikut bertasbih bersamanya setiap kali Nabi Daud alaihissalam bertasbih kepada Allah SWT. Nabi Daud alaihissalam termasuk orang yang paling banyak ibadah kepada Allah SWT, yaitu beliau berpuasa selama 50 tahun, yang berarti setengah hidupnya, yang mana beliau berpuasa 1 hari dan berbuka pada esok harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabas siyami ilallahi siyamu Dawud, wa ahabus salati ilallahi salatu Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah, wa yanamu sulusah, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Puasa yang paling disukai di sisi Allah SWT adalah puasa Nabi Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di setengah malam yang pertama,
kemudian bangun pada sepertiga malam terakhir, dan beliau kemudian tidur lagi pada seperenam malam setelahnya. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari setelahnya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hakim di kalangan Bani Israel. Ada sebuah kejadian yang terjadi kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, ada dua laki-laki yang saling menuntut di depan Nabi Daud alaihissalam tentang sapinya. Salah satunya mengklaim terhadap yang lain bahwa orang tersebut telah mencuri sapinya darinya, tetapi terdakwa menyangkalnya. Kemudian beliau pun menunda masalah mereka sampai malam. Ketika malam hari, Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membunuh pendakwa. Ketika pagi hari tiba, Nabi Daud alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Maka ceritakan kepadaku tentang apa yang Anda gugat untuk ini. Dia berkata, demi Allah, wahai Nabi Allah, aku berkata jujur dalam apa yang aku klaim. Tetapi aku telah membunuh ayahnya sebelum ini. Maka Nabi Daud alaihissalam pun memerintahkan agar orang tersebut dihukum mati. Nabi Daud alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan Bani Israel. Mereka tunduk dan patuh kepada beliau. Diriwayatkan bahwa umur Nabi Daud alaihissalam adalah 100 tahun. Beliau wafat dan mewariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan dan kenabian setelahnya. Dalam kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam ada sebuah kisah yang diriwayatkan tentang hal tersebut. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat cemburu yang kuat. Jika dia keluar, dia akan menutup seluruh pintu rumahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menemui keluarganya sehingga ia kembali ke rumah. Pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam pergi keluar. Istrinya lalu mengunci rumahnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di tengah-tengah ruang rumah. Kemudian istri Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada orang-orang yang ada dalam rumah itu, dari manakah lelaki ini masuk, padahal pintu rumah telah ditutup? Demi Allah, Daud pasti akan marah. Setelah itu Nabi Daud alaihissalam pulang dan terus menemui lelaki yang berdiri di tengah-tengah rumahnya itu. Nabi Daud bertanya kepadanya, siapakah kau? Lelaki itu menjawab, aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja, dan tidak ada yang mampu menghalangiku. Maka Nabi Daud berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Maka aku ucapkan kepadamu selamat datang. Nabi Daud alaihissalam pun berjalan dengan cepat ke lokasi di mana ia akan meninggal dunia. Ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal, matahari pun terbit. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, naungilah Nabi Daud. Maka burung-burung itu pun menaunginya, sehingga bumi menjadi gelap. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung itu, peganglah kepak demi kepak. Terakhir, apakah hubungan antara bintang segi 6 milik Bani Israel dengan Nabi Daud alaihissalam, dan mengapa disebut sebagai bintang David? Asal muasal diberikan nama bintang David adalah karena bentuknya menunjukkan awal huruf dan akhir huruf dari namanya, yaitu huruf Dal dalam bahasa Ibrani, dan inilah sebab dinamakan bintang tersebut sebagai bintang David atau bintang Daud alaihissalam. Adapun sebab yang lain adalah karena baju besi yang digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam pada saat beliau masih muda ketika berperang adalah baju besi yang lama. Ketika beliau hendak membuatnya, beliau membuatnya dengan memakai kulit yang berbentuk segi 6. Akan tetapi kita tidak dapat meyakini kebenaran informasi itu, juga tidak dapat menafikannya, karena hal tersebut hanya bersumber dari riwayat Israiliyat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.